Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Alik TV di segmen Sekelebat Info atau Breaking News. Oke teman-teman, untuk berita kita kali ini kita ambilkan dari harian Bain Crypto teman-teman, yaitu terkait dengan WorldCoin ya teman-teman, atau CEO dari WorldCoin itu yang namanya Sam Altman ya, yang mana beliaunya ini bersemangat tentang Bitcoin ya, akan tetap walaupun juga memang ada upaya dari pemerintah AS untuk mengendalikan mata uang tersebut. Cara mengendalikannya bagaimana teman-teman? Ya, salah satu dari cara mengendalikan Bitcoin itu sendiri adalah menghapuskan Bitcoin dari peredarannya atau nyerok sebanyak-banyaknya Bitcoin, entah itu dari retail atau dari manapun itu juga, dari miner dan sebagainya, melalui apa? Melalui BlackRock. Melalui apa? Melalui ETF Bitcoin Spot teman-teman. Jadi Bitcoin itu bisa jadi harganya akan terkontrol, harganya tidak akan naik besar-besaran, kalau turun juga nggak bisa turun gede-gedean sebagaimana yang terjadi saat ini. Volatilitas ya, waduh sampai saya langsung ngomong, volatilitasnya bakalan dikendalikan oleh pemerintah AS melalui ETF Bitcoin Spot itu sendiri. Dan saya yakin Amerika Serikat tidak benar-benar memusuhi Bitcoin teman-teman. Dia hanya berusaha untuk mengendalikannya dan mengambil keuntungannya untuk mereka sendiri. Jadi secara singkat beritanya di sini dikatakan teman-teman bahwasanya CEO OpenAI Sam Altman telah menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya pengawasan peraturan pemerintah AS terhadap mata uang kripto. Altman mengkritik upaya pemerintah untuk melakukan kontrol dan juga menekankan perlunya komunitas kripto untuk mempertahankan kepentingannya. Dan dia juga menyatakan keberatannya terhadap mata uang digital bank sentral atau CBDC ya, digital central bank digital currency ya, dan juga menyoroti potensinya dalam memungkinkan pengawasan dari negara itu sendiri. Ini gambarnya teman-teman. Dan di sini dikatakan CEO OpenAI Sam Altman telah menyatakan keprihatinannya mengenai penggekatan regulasi pemerintah AS terhadap mata uang kripto, khususnya dampaknya terhadap aset-aset besar sebagaimana Bitcoin. Kalau saya mikirnya malah nggak gitu ya teman-teman. Jadi AS mempersulit Bitcoin dan juga mata uang kripto lainnya itu sebenarnya mereka itu juga kepengen masuk di dalamnya dan menguasai ya, dalam tanda kutip menguasai mata uang kripto yang benar-benar bisa dipegang sebagaimana Bitcoin dan juga Ethereum ya. Mereka membuat istilahnya ETF spot supaya apa? Supaya bisnismen, orang-orang besar ya, orang-orang yang memiliki dana besar di negara AS itu bisa masuk di dalam, dan pro pemerintah bisa masuk di dalamnya. Kemudian dengan masuknya di situ maka bisa mengendalikan harganya. Kalau nilai Bitcoin tidak bisa dirusak nilainya teman-teman ya, tapi kalau harganya mungkin bisa dirusak. Jadi ketika pemerintah ketika orang-orang kaya itu sudah banyak yang masuk dalam Bitcoin ya teman-teman melalui ETF Bitcoin Spotnya BlackRock, maka otomatis itu kan jadi kekuasaannya BlackRock teman-teman, otomatis jadi kekuasaan temannya pemerintah Amerika Serikat, dan otomatis mereka pun juga bisa mendapatkan keuntungan kue-kue atau kuki-kuki kecil ya dari keuntungan yang ada pada Bitcoin itu sendiri. Dan selama episode podcastnya di Jorogen baru-baru ini, Altman mengkritik sikap pemerintah AS terhadap kripto yang upayanya untuk melakukan kontrol. Dia menekankan bahwa komunitas kripto harus tetap berkomitmen untuk membela kepentingannya. Ya bener banget ya teman-teman, kalau misalkan komunitas nggak kuat, kita nggak melahirkan will baru, kita nggak melahirkan pemain-pemain baru yang terpercaya, yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk melawan dominasi dari pemerintah ketika pemerintah Amerika Serikat khususnya ya ini ya, yang kepingin mendominasi pasar kripto. Saya yakin mereka ingin mendominasi pasar kripto, menguasai pasar kripto, dan istilahnya mengontrol harga dari kripto itu sendiri, karena mereka juga punya kepentingan teman-teman. Selain pengen mendapatkan keuntungan dari kripto, mereka juga pengen uangnya pribadi mereka ya, uang negara mereka atau dolar tetap kuat melalui CBDC. Namun demikian, Altman mempertahankan pandangan positif terhadap Bitcoin yang menggambarkannya sebagai mata uang kripto global yang logis dan juga vital dan beroperasi di luar kendali pemerintah manapun. Jorogen menggemakan sentimen ini, menyatakan bahwa Bitcoin dapat berkembang menjadi mata uang yang diterima secara universal. Kalau secara universal, Bitcoin ini pada detik ini ya teman-teman, kebanyakan orang menganggapnya sebagai aset untuk trading kayak gitu teman-teman, sebagai aset untuk trading. Dan beberapa lagi sudah menyadari tentang pentingnya Bitcoin, menjadikannya sebagai aset untuk investasi. Terkait juga di mana trennya Bitcoin itu nggak pernah menurun, kan naik terus ya teman-teman. Jadi memang bisa digunakan sebagai aset investasi. Nah, kalau digunakan sebagai mata uang sepertinya akan sangat sulit sekali teman-teman ya,
kaitannya misalkan seperti di Indonesia kan juga mengakui adanya dolar, tapi pernah nggak teman-teman melihat orang beli pecel pakai dolar? Jelas nggak diterima. Harusnya dolar ditukar ke mata uang Indonesia atau mata uang rupiah terlebih dahulu, baru digunakan untuk membeli pecel, membeli apa dan sebagainya ketika mereka melakukan jual beli di dalam wilayah Indonesia. Begitu juga dengan kripto teman-teman, harus ditukar buru ke dalam bentuk rupiah. Kalau dijadikan sebagai mata uang secara universal sepertinya mungkin agak sulit, tapi kalau dijadikan sebagai aset ya memang sangat mungkin sekali, dan memang terbukti banyak sekali ya orang-orang yang menggunakan cryptocurrency utamanya Bitcoin ini sebagai safe haven atau aset pelindung nilai. Sebagaimana kita juga sering melihat konten-kontennya dari siapa itu orang Timothy kan juga suka nabung Bitcoin kayak gitu, digunakan sebagai aset kayak gitu teman. Oke, kita lanjutkan. Bahwasanya pemerintah AS baru-baru ini meningkatkan pengawasannya terhadap industri kripto dengan regulator seperti SEC dan CFTC yang mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan kripto terkemuka seperti Binance dan Coinbase ya. Enggak juga Binance, Coinbase, ada juga teman-teman Ripple. Tapi kalau Ripple kan sudah kalah teman-teman, kalah 2 kali malah. Kalau Coinbase sekalipun gini teman-teman, kalau dimulawankan dengan Coinbase sepertinya si SEC dan CFTC juga bakalan kalah teman-teman. Tapi tidak dengan Binance ya. Binance itu agak susah kasusnya ya teman-teman ya. Ya semoga aja SEC-nya kalah teman-teman. Jadinya kita sebagai orang-orang pemain-pemain baru yang baru kenal lah, istilah saya jadi juga baru kenal dengan cek ya atau central exchange sebagaimana Binance dan juga Coinbase. Kita bisa memahaminya jauh lebih bagus lagi ya sebelum kelahiran dari pemain-pemain baru sebagaimana BlackRock dengan ETF spot Bitcoinnya kayak gitu teman-teman. Kan memang tujuan adanya ETF spot Bitcoin ini kepengen memperlambat atau menghambat perkembangan dari cek teman-teman atau centralized exchange yang ada terlebih dahulu kayak gitu memang tujuannya. Kemudian keterlambatan dalam menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa kripto atau ETF semakin memperburuk hubungan industri dengan regulator kayak gitu teman-teman. Saya kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah AS baru-baru ini. Namun perang terhadap kripto yang menurut saya adalah kita tidak bisa menyerah, kita akan mengendalikan kripto, membuat saya cukup sedih mengenai hal ini negara ini kayak gitu teman-teman. Dan jangan khawatir teman-teman, sebenarnya FTF Bitcoin Spot dari BlackRock itu sendiri atau mungkin dari yang lainnya Valkyrie dan sebagainya ya, itu memang ditunda teman-teman. Mereka kepingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Mereka kepingin menghancurkan harga Bitcoin terlebih dahulu, menyebar FAT kepada Bitcoin terlebih dahulu ya, semoga harganya jatuh. Dan ketika harganya jatuh mereka bisa nyerok sebanyak-banyaknya untuk kemudian mereka simpan sendiri dan dijual dalam bentuk ETF Bitcoin Spot. Yang untung siapa? BlackRock dan juga pemerintah Amerika Serikat. Kalau itu terjadi teman-teman, kalau sekarang nyerok kan harganya masih mahal, jelas mereka nggak dapat bakat banyak teman-teman Bitcoinnya. Terlepas dari tindakan pemerintah, BTC terus diperdagangkan mendekati 28.000 pada waktu berita ini dimuat menurut data dari Bank Crypto. Oke, kemudian kita lanjutkan teman-teman. Altman juga menyatakan keberatannya terhadap mata uang digital bank sentral yang menyoroti potensinya terhadap memungkinkan pengawasan negara. Dia dengan tegas menentang penerapan CBDC dengan alasan bahwa CBDC dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap sistem keuangan. Ada kesenjangan partisan yang jelas di antara anggota parlemen di Amerika Serikat mengenai mata uang kripto dan CBDC. Senator Ted Cruz ya dan perwakilan dari Tom Emmer muncul sebagai penentang keras penciptaan dolar digital. Di sisi lain, senator, nanti kalau dolar digital gimana ya teman-teman? Nggak digital aja nyetak duit bolak-balik loh teman-teman. Kalau dolar digitalisasi seperti apa teman-teman? Bukannya malah merusak ya teman-teman ya. Di sisi lain, Senator Elizabeth Warren secara konsisten memperjuangkan CBDC dan menyatakan bahwa CBDC dapat mengatasi masalah dalam sektor perbankan. Nyetak duit terus gitu. Legislator Massachusetts ini juga merupakan pendukung terkemuka di Kongres untuk peraturan yang lebih ketat di industri kripto yang sedang berkembang. Sementara itu, Federal Reserve belum mengambil keputusan mengenai penciptaan mata uang digital. Federal Reserve belum membuat keputusan untuk menerbitkan mata uang digital bank sentral atau CBDC yang hanya akan melanjutkan penerbitan CBDC dengan undang-undang yang mengizinkannya. Demikian pernyataan di dalam situs webnya. Oke teman-teman, ada kaitannya juga dengan ini loh teman-teman, BRICS ya teman-teman. Kita jangan sampai lupa dengan berita BRICS. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini Rusia masih perang dengan Ukraina ya teman-teman ya. Rusia masih perang dengan Ukraina. Baru-baru ini
ya Palestina kok tiba-tiba berani nyerang Israel teman-teman ya. Palestina yang biasanya diserang sekarang malah menyerang teman-teman. Sampai-sampai jenderalnya dari kalangan Israel itu ditangkap kayak gitu. Pemberani banget ya teman-teman. Teman-teman apa nggak curiga ini ada sesuatu di balik hal tersebut teman-teman? Sebagaimana ini kayaknya memang meniru banget apa yang dilakukan oleh orang Ukraina terhadap dilakukan oleh orang Ukraina terhadap negara Rusia teman-teman ya. Perang dan kejutan-kejutan seperti itu dipraktekkan oleh orang-orang Palestina kepada Israel. Nah, ini yang bisa menjadikan ya dalam percaturan ini ya teman-teman ya, otomatis Amerika Serikat ini dilema teman-teman, mau bantu Ukraina atau bantu Israel. Nah, kalau bantu Israel otomatis bantuan di Ukraina kan juga dikurangi, atau kalau bantu keduanya otomatis mereka harus mencetak mata uang lagi, mencetak dolar lagi, dan dengan mencetak dolar lagi kan utangnya juga nambah. Dengan mencetak dolar lagi otomatis dolar juga nilainya akan inflasi dan akan ada penurunan nilai teman-teman. Dan seperti teman-teman ketahui ya, BRICS itu sendiri packnya kan dengan emas teman-teman ya. Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa itu mata uangnya packnya dengan emas, otomatis bisa jadi emas dan Bitcoin naik teman-teman. Apakah hal tersebut bisa terjadi? Ya saya juga kurang tahu teman-teman. Mari kita pantau bersama seperti apa kaitan ekonomi ya yang terjadi dengan perang antara yang dilakukan oleh Israel dengan Palestina, dan kaitannya juga dengan perang yang masih terjadi antara Rusia dengan Ukraina ini. Oke, seperti itu teman-teman. Maka akhir-akhir ini ya di bulan Oktober kan katanya Oktober, jangan-jangan memang bener teman-teman, Oktober itu bulannya yang bull teman-teman ya, bulan yang ngebul kayak gitu teman-teman. Jangan-jangan kayak gitu. Kita wajib memantaunya teman-teman ya, memantaunya terkait dengan adanya perang, terkait dengan berita ini itu dan sebagainya. Kita wajib memantaunya. Oke, terima kasih teman-teman. Ingat teman-teman bahwasanya konten ini hanyalah konten berita dan juga informasi semata, bukan sarana untuk ngajak investasi, jual dan beli kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video dari Marvel dan Ali TV. Ingat teman-teman untuk senantiasa DIY atau do your own research, lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi atau melakukan trading dalam aset manapun itu juga. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.